Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita, di mana saya berada di puncak Gunung Asbaken, Kabupaten Sorong. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan yang tetap memperkokohkan akan iman kita, sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Maka pembacaan kita terambil dari Kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan di mana kami kembali hadir dalam tayangan channel Klavos Sukacita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, berikanlah kami meresponi akan firman-Mu yang senantiasa dengan pertolongan Roh Kudus mengantarkan kami menikmati santapan rohani dalam mempertumbuhkan akan iman kami. Hamba yang Tuhan percayakan dalam menyatakan isi hati-Mu, memperdengarkan suara-Mu. Lengkapilah hamba dengan hikmat dan pengetahuan, karena firman-Mu ini adalah kepunyaan Engkau Allah. Bapa, kami bersama-sama telah siap untuk mau menyambut firman-Mu yang selalu menghidupkan kami, menerangi akan langkah-langkah hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-15. Dengan perikop pembacaan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selaku pendengar setia dalam channel Klavos Sukacita, dari pembacaan ini diberikan tema bagi kita. Hal kecil mendatangkan dampak besar. Hal kecil mendatangkan dampak besar. Apa maksud dari tema ini? Ketika diberikan satu kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam hal yang terkecil, seringkali kita melihat ada variasi setiap mereka yang bekerja. Ada yang bekerja mengambil keuntungan, ada yang bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, dari hal yang dimana mereka yang bekerja dalam mengambil keuntungan dan pekerjaan yang tidak beres, tidak sesuai, terkadang pekerjaan itu tidak akan diberikan lagi.
Tetapi ketika mereka yang bekerja dengan rasa peduli dan tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan atau pimpinan, berarti bukan hanya sebatas pekerjaan itu saja, tetapi ia akan mendapati pekerjaan yang begitu besar dan luar biasa. Pekerjaan yang besar dan luar biasa yang ia dapati, seringkali muncul rasa kecemburuan, muncul rasa iri hati, tersaingi oleh sesamanya. Tetapi ingat bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, kita harus menjaga dan tetap kita bekerja keras. Di mana sebagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu menunjukkan imannya, berdoa dan bekerja. Jemaat pendengar Klavos Sukacita yang Allah kasihi, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mau belajar sebagaimana Yesus yang telah hadir di tengah-tengah dunia. Anak Allah yang telah menjalankan tugas misi visi Bapaknya, yang senantiasa bekerja dengan rasa peduli dan tanggung jawab. Yesus memang memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat jasmani. Secara jasmani kalau diukur dan diperhatikan, setiap pekerjaan yang ia lakukan pasti tidak mampu dan tidak sanggup untuk menjalankannya. Tetapi ketika ia bekerja dengan mengandalkan Tuhan, pasti dalam pandangan kita, dalam melihat bahwa dia adalah memiliki sifat rohani, sifat ilahi, ia sanggup, ia mampu. Tetapi dalam satu sisi, kita belajar dan kita lihat bahwa Yesus, Putra Allah yang tunggal yang ada dalam dunia, yang bekerja dalam suatu perjalanan menyatakan misi visi yang Allah Bapa telah berikan, di mana ia berjalan bersama-sama dengan ke-12 murid-muridnya. Banyak mujizat, kuasa, dan pengajaran yang telah ia berikan umat-umat yang ada di sekelilingnya. Dalam setiap perkunjungannya dari kampung ke kampung, mereka merasa tersentuh, mereka mencari Yesus. Sebagaimana di sini menyatakan bahwa sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ia ingin untuk menyingkir. Ya, terlihat bahwa secara jasmani ia ingin untuk beristirahat. Tetapi karena kebutuhan umat-umat Tuhan yang tetap dia percaya bahwa Yesus anak Allah yang telah menyatakan mujizat, mereka tetap mau mencari Yesus untuk mereka tetap merasa kelegaan. Mereka mau tetap merasa kesembuhan, pemulihan ketika Yesus menyatakan dan memberikan. Tetapi begitu banyak orang berbondong-bondong, begitu banyak. Di sini tercatat 5.000 orang laki-laki. Siapa yang dapat untuk memberikan makan? Karena sudah begitu waktu yang dimana terlihat bahwa mereka harus makan dan minum. Untuk mendapati makanan yang jarak jauh dari tempat untuk memperoleh makanan, di situ Yesus ingin mau menguji pada Filipus bahwa bagaimana cara untuk mau mendapati makanan. Ia menjawab kepada Yesus bahwa untuk mau mendapati makanan dalam membeli roti dengan harga 200 dinar tidak cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil. Filipus tidak percaya bahwa ia yang sedang berada bersama-sama dengan Yesus, yang punya kuasa. Bukan Yesus bisa mampu menyatakan kuasa dan mujizat dalam menyembuhkan mereka, tetapi dalam menyediakan makanan jasmani pun Yesus sanggup, Yesus mampu, karena dia adalah sumber jawaban yang pasti. Maka terdengarlah oleh Simon Petrus, yang dimana ia menjawab, terdengarlah yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan yang dapat ia berikan. Dia percaya bahwa
Yesus sanggup, Yesus mampu mengubah hal ini. Kalau dilihat, Yesus dapat mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Berarti Yesus sanggup dan mampu untuk juga memberikan makan pada 5.000 orang laki-laki. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Yesus, Yesus mengucap syukur dan Yesus mampu untuk memberikan makan begitu banyak 5.000 orang. Maka sisa 12 bakul yang harus mereka kumpul. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kekuranganmu, setiap penderitaanmu dalam suasana COVID-19, jangan kita putus asa, jangan kita hilang harapan. Ketika engkau punya banyak pergumulan, datanglah kepada Allah, bermohonlah dan memintalah belas kasihan di hadapannya. Yesus sanggup dan mampu untuk menyelesaikan setiap persoalanmu. Yesus sanggup dan mampu memberikan kelegaan kepadamu. Kekurangan makanan di atas meja makanmu, Ia sanggup dan mampu untuk menyediakan, di mana Ia akan memberikan engkau hikmat, Ia akan memberikan engkau kekuatan untuk mampu engkau bekerja dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa dan bekerja itulah yang akan memberikan kita jawaban yang pasti. Kalau kita hanya bekerja dan bekerja tanpa berdoa, semuanya juga akan sia-sia. Tetapi kalau kita hanya cuma berdoa dan berdoa tanpa bekerja, juga sia-sia. Berdoa dan bekerja dan mengklaim janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, yang selalu akan menghidupkan saya dan jemaat, supaya kita tetap hidup dan kita menikmati kenikmatan surgawi, bukan sorga kelak, tapi sorga yang ada dalam dunia ini, kerajaannya yang akan datang dalam kehidupan saya dan jemaat apabila kita meresponi firman Tuhan yang selalu ada dalam hidup saya dan jemaat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajarilah kami untuk jangan kami memiliki kebimbangan seperti Filipus. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajarilah kami Tuhan, walaupun dalam suasana COVID-19, dengan berbagai macam kesusahan dan penderitaan yang ada dalam hidup kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami diberikan hikmat dan selalu kami memiliki suatu hubungan relasi yang baik dan menjalankan perintah Tuhan, di mana kami harus berdoa dan bekerja, maka disitulah kami tidak akan mengalami kesusahan. Kami ada dalam dunia, Tuhan mengizinkan kami ada dalam dunia, tapi jangan kami sama seperti dunia. Kami harus berusaha sebagaimana kami diibaratkan seperti pelari-pelari estafet. Maka kami harus memperjuangkan iman kami supaya kami dapat mendapati janji-janji Tuhan ketika kami bergumul dan kami meminta di hadapan Engkau Allah. Tuhan memberikan jawaban yang pasti dalam hidup kami. Maka di situ menjadi suatu kesaksian yang begitu luar biasa, sebagaimana Yesus yang telah mampu memberikan makan 5.000 orang. Dan mereka telah percaya dan mereka mengatakan, Dialah Tuhan. Maka ketika kami merasakan kuasa urapan dan mujizat Tuhan, maka tetap kami mengatakan, Engkaulah Allah di atas segala Allah. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, bagi setiap jemaat yang merasa tersentuh dengan pelayanan Klavos Sukacita ini. Tuhan tetap memberkati mereka dan berikanlah mereka untuk tetap mau mendengarkan suara Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami di hadapan Engkau. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.